Di kota Malang yang sejuk dan penuh warna, Nadia Bella Anggreni menjalani hari-harinya sebagai mahasiswi di program D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang. Bella dikenal oleh teman-temannya sebagai sosok yang ceria, ramah, dan penuh semangat. Selain serius menjalani kuliah, ia juga aktif dalam komunitas skateboard, sebuah hobi yang membawanya pada banyak pertemanan baru. Bagi Bella, skateboard bukan hanya olahraga, tapi juga cara mengekspresikan diri dan melepaskan penat dari rutinitas kampus. Teman-temannya mengingat Bella sebagai pribadi yang selalu tersenyum dan mudah bergaul. Ia punya cita-cita besar untuk menjadi perawat yang peduli dan membantu banyak orang. Suatu Sabtu malam, tepatnya tanggal 27 Agustus tahun 2016, Bella menghabiskan waktu bersama teman-temannya dari komunitas skateboard. Mereka berkumpul di sebuah kafe di wilayah Telogomas, tempat yang biasa mereka jadikan tempat berkumpul setelah lelah beraktivitas. Di antara mereka ada Hafid Misbah Faisal, seorang pria muda yang sudah lama mengenal Bella. Perkenalan Hafid dan Bella bermula dari seringnya mereka bertemu saat berkumpul bersama teman-teman di komunitas tersebut. Aktivitas skateboard yang mereka geluti membuat mereka memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membangun pertemanan. Dari pertemuan-pertemuan rutin itulah Hafid mulai menyimpan rasa suka terhadap Bella. Di tengah suasana santai dan obrolan ringan, Hafid memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Bella. Ia menyampaikan cinta yang selama ini terpendam, berharap Bella merasakan hal yang sama. Namun, perasaan Bella tidak sejalan. Ia menolak dengan jelas dan bahkan menyatakan ketidaksukaannya pada Hafid, disertai candaan yang kurang bersahabat mengenai penampilan Hafid. Penolakan tersebut menjadi momen yang berat bagi Hafid. Perasaan cintanya yang tulus berubah menjadi kekecewaan dan rasa sakit hati yang mendalam. Kata-kata yang terlontar dari Bella terasa menusuk dan meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Malam itu, bukan hanya suasana yang berubah, tapi juga hati Hafid yang mulai gelap. Usai pertemuan di kafe, Hafid mengajak Bella untuk pulang. Namun, alih-alih kembali ke rumah atau tempat yang biasa mereka kunjungi, Hafid membawa Bella ke sebuah lokasi yang sunyi dan jauh dari keramaian, Dusun Kelandungan, Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tempat itu adalah area yang sepi, penuh dengan ladang dan pepohonan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Setibanya di lokasi yang sunyi di Dusun Kelandungan, suasana mulai berubah menjadi sangat serius dan menegangkan bagi Nadia Bella. Tempat itu jauh dari keramaian dan penerangan, hanya dikelilingi oleh ladang dan pepohonan, sepi dan sunyi tanpa ada orang yang bisa membantu. Bella yang sejak awal merasa tidak nyaman berusaha berbicara pada Hafid agar segera membawanya pulang. Ia berharap bisa kembali ke rumah dengan selamat, namun keinginan itu diabaikan. Hafid mulai menunjukkan sikap yang berbeda dan semakin memaksa. Dengan tenaga yang kuat, Hafid membanteng Bella ke tanah. Tubuh Bella yang terjatuh itu merasakan sakit dan kaget, hingga ia sulit untuk segera bangkit. Rasa takut mulai merayapi hatinya. Di saat yang sama, Hafid meraih leher Bella dan melakukan ceikan yang membuatnya kesulitan bernafas. Bella berusaha melawan dan berteriak, namun ceikan itu membuat suara dan gerakannya terbatasi. Dalam keadaan lemah dan kehilangan kesadaran perlahan, Bella tidak bisa berbuat banyak. Hafid pun melanjutkan perbuatannya dengan melakukan pelecehan. Setelah memastikan Bella tidak lagi mampu melawan atau bergerak, Hafid mencoba menutupi perbuatannya. Ia mengambil daun-daun kering yang ada di sekitar dan menutupi tubuh Bella, seolah berusaha menyembunyikan apa yang telah terjadi. Di tempat yang gelap dan sepi itu, Bella tertinggal sendirian tanpa pertolongan. Malam yang seharusnya diisi dengan tawa dan kebahagiaan berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan harapan Bella. Tempat yang seharusnya aman dan penuh kedamaian berubah menjadi saksi bisu dari tragedi yang sangat memilukan. Beberapa hari setelah peristiwa itu, tepatnya pada Kamis, tanggal 1 September tahun 2016, seorang warga yang sedang mencari rumput menemukan tubuh Bella di ladang tebu. Kondisinya sudah tidak bernyawa dan menunjukkan tanda-tanda kejadian tragis yang dialaminya. Berita penemuan ini menyebar dengan cepat ke seluruh Malang dan bahkan ke berbagai daerah, membuat banyak orang terkejut dan berduka. Keluarga Bella yang selama ini menunggu kabar dengan penuh harap akhirnya harus menerima kenyataan pahit yang sangat menyakitkan. Pihak kepolisian segera bergerak cepat untuk menyelidiki kasus ini. Hafid, yang menjadi tersangka utama, berhasil ditangkap beberapa jam setelah penemuan jenazah Bella. Setelah penangkapan Hafid, proses penyelidikan berlangsung secara intensif dan menyeluruh.
Polisi bekerja dengan cermat mengumpulkan bukti-bukti, mulai dari barang bukti di lokasi kejadian, rekaman saksi, hingga keterangan dari keluarga dan teman-teman korban. Hafid juga diperiksa secara mendalam oleh penyidik dan dalam beberapa kesempatan mengakui keterlibatannya dalam peristiwa yang menimpa Bella. Sebagai bagian dari proses penyidikan, rekonstruksi kejadian dilakukan di lokasi yang sama dengan tempat kejadian perkara. Hafid memeragakan setiap langkah tindakannya, yang semakin memperkuat bukti-bukti atas kesalahan yang diperbuatnya. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi penyidik untuk melanjutkan kasus ke tahap persidangan. Di persidangan, Hafid didakwa dengan beberapa pasal serius, termasuk pasal tentang kekerasan fisik dan pelecehan yang berujung pada kematian. Jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan hukuman maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku demi memberikan efek jera. Dalam sidang yang berlangsung, hakim mendengarkan keterangan dari berbagai saksi, termasuk keluarga korban, saksi mata, dan ahli forensik. Semua keterangan itu memperkuat fakta bahwa tindakan Hafid adalah penyebab langsung meninggalnya Bella. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan fakta, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada Hafid. Vonis ini mencerminkan keseriusan perbuatan yang dilakukan pelaku serta komitmen pengadilan untuk menegakkan keadilan bagi korban dan keluarganya. Selain hukuman penjara, pelaku diwajibkan menjalani program rehabilitasi psikologis agar dapat memahami kesalahan yang telah diperbuat dan mencegah perilaku serupa di masa depan. Putusan ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat luas agar menjaga sikap dan menghormati hak orang lain. Keluarga Bella menyambut vonis tersebut dengan perasaan campur aduk. Meski duka mereka tidak bisa tergantikan, adanya keadilan memberikan secercah harapan untuk melanjutkan hidup dengan kekuatan baru. Mereka berharap agar kisah ini menjadi pelajaran berharga dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Kisah Nadia Bella menjadi sebuah pengingat penting bagi kita semua, terutama dalam menjaga keamanan dan menghormati perasaan sesama. Tragedi ini mengajarkan betapa pentingnya kesadaran akan perlindungan diri dan kewaspadaan dalam berinteraksi dengan orang lain.